Apa jadinya jika kamu dituduh melakukan kejahatan yang tidak pernah kamu lakukan? Jika kamu duduk di ruang pengadilan, tahu bahwa kamu tidak bersalah, tapi tak satupun orang percaya padamu. Dan apa jadinya kalau karena kulitmu, karena dompetmu yang kosong, dan karena sistem yang buta, kamu dijatuhi hukuman mati? Dan kamu harus hidup di sel isolasi 23 jam sehari. Bukan seminggu, bukan sebulan, tapi 30 tahun. Di titik itu, apa yang masih bisa kamu pegang? Apa yang bisa membuat seseorang tetap waras ketika dunia berkata kamu selesai? Ini bukan kisah fiksi. Ini adalah kisah nyata tentang seorang pria yang diambil seluruh kebebasannya, tapi tidak pernah kehilangan harapannya. Seorang pria yang tidak punya gelar, tapi punya tekad yang lebih kuat dari baja. Ini adalah kisah Anthony Ray Hinton. Dan bagaimana dari balik jeruji besi ia belajar melihat cahaya, bahkan ketika dunia berkata, kamu akan mati dalam kegelapan. Sebelum aku lanjut, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe YouTube kami sebagai bentuk dukungan kepada kami, agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat cerita-cerita yang menarik untuk kamu. Terima kasih. Alabama adalah negara bagian Amerika Selatan. Tanahnya lapang, rumah-rumah kecil dari kayu, dan langit-langit yang sangat luas. Di sanalah Anthony Ray Hinton lahir dan tumbuh besar. Sebagai anak bungsu dari 10 bersaudara, ibunya membesarkan mereka sendirian, bekerja siang dan malam agar anak-anaknya bisa makan. Anthony tidak tumbuh dengan kemewahan, tidak ada mainan mahal, dan tidak ada liburan musim panas. Tapi di rumah itu ada sesuatu yang lebih penting, yaitu cinta. Ia bukan murid terbaik di sekolah, tapi ia sopan dan juga baik hati. Ia tidak pernah membuat ibunya khawatir. Ia punya tawa yang sangat hangat dan penuh senyum yang mudah dikenali siapapun di kampungnya. Setelah lulus SMA, Anthony bekerja menjadi tukang sapu di pabrik, lalu di rumah sakit. Bukan pekerjaan bergengsi, tapi ia menjalaninya dengan sangat bangga. Ia tidak punya gelar, tidak punya koneksi, dan tidak punya kekuatan. Tapi ia punya satu hal yang tidak dimiliki oleh banyak orang: hati yang tulus dan juga jujur. Ia percaya kalau kamu hidup dengan benar, dunia akan memperlakukanmu dengan adil. Tapi ia akan segera tahu bahwa tidak semua kebenaran bisa menyelamatkanmu. Pada tahun 1985 di kota kecil Birmingham, Alabama, 2 manajer restoran ditemukan tewas, ditembak di malam hari, dan tidak ada saksi, serta tidak ada kamera, tidak ada bukti yang jelas. Polisi berada di bawah tekanan, masyarakat menuntut jawaban, dan seperti yang sering terjadi di banyak tempat di dunia, mereka tidak mencari kebenaran, mereka mencari kambing hitam, dan mereka menemukannya dalam diri Anthony Ray Hinton. Anthony sedang bekerja saat pembunuhan terjadi, tapi bagi polisi dia pria kulit hitam, miskin, tak bisa bayar pengacara. Itu sudah cukup. Mereka menyita senjata ibunya, sebuah revolver tua yang sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Mereka bilang ini adalah senjata pembunuh. Tapi hasil uji balistik menyatakan senjata itu tidak cocok. Tidak ada sidik jari dan tidak ada bukti fisik. Bahkan tidak ada motif.
Tapi hakim dan juri tidak peduli, karena dalam sistem yang buta warna dan buta hati, kulitmu bisa lebih menentukan nasibmu daripada kebenaran. Anthony dijatuhi hukuman mati. Ia tidak sempat membela diri, tidak diberi kesempatan bicara. Dia dihukum mati, padahal dia tidak pernah membunuh siapapun. Dan begitulah seorang tukang sapu yang polos dilempar ke dalam penjara yang dingin untuk menunggu kematian yang tidak pernah ia undang. Satu ruangan ukuran 2 meter kali 3, dinding beton, ranjang besi, toilet tanpa penutup. Cahaya tak pernah benar-benar mati dan malam tak pernah benar-benar datang. Disinilah Anthony Ray Hinton menghabiskan hidupnya, 23 jam sehari dan seorang diri. 1 jam sisanya ia boleh keluar, tapi bukan untuk melihat langit, bukan untuk menyapa orang lain, hanya untuk berjalan sendiri di dalam kandang besi yang lebih besar. Tidak ada sentuhan, tidak ada pelukan, dan tidak ada suara manusia yang benar-benar dekat dengannya. 30 tahun bukan di dunia, tapi di balik tembok, di dalam kepala. Anthony pernah berkata, "Saya tidak hanya kehilangan kebebasan, saya hampir kehilangan akal sehat saya. Setiap hari saya bangun dan bertanya apakah saya masih manusia atau hanya bayangan dari seorang yang pernah ada." Beberapa hari ia ingin mati. Beberapa hari ia lupa bagaimana rasanya tertawa. Beberapa hari kemudian ia bahkan lupa siapa dirinya. Tapi di antara malam-malam yang panjang itu ada satu hal yang tidak pernah mati. Kesadaran bahwa ia tidak bersalah dan bahwa ia masih bernafas, ia masih bisa berjuang. Di penjara waktu menjadi musuh. Hari-hari berjalan lambat dan menyiksa. Dan jika kamu tidak kuat, kamu akan tenggelam. Tapi Anthony memilih sesuatu yang berbeda. Di tengah kesepian dan ketidakadilan, ia membuat keputusan besar. Mereka bisa merampas tubuhku, tapi tidak dengan pikiranku dan juga jiwaku. Ia mulai membaca buku apapun yang bisa ia temukan di perpustakaan kecil yang ada di penjara. Novel, sejarah, filsafat, dan puisi. Di dunia yang menyekap tubuhnya, ia membangun dunia lain. Dalam pikirannya, dunia tempat ia bisa berpikir, bertanya, dan bermimpi. Lalu ia mulai membentuk sesuatu yang belum pernah ada di penjara itu sebelumnya. Klub membaca. Setiap minggu, ia memilih satu buku. Ia membaca keras-keras bagi tahanan lain. Mereka mendiskusikan isi buku tentang makna hidup, tentang moral, tentang cinta, tentang apa artinya menjadi manusia, bahkan di tempat yang berusaha melucuti kemanusiaanmu. Anthony berkata, "Saya ingin menggunakan waktu saya bukan menunggu mati, tapi mencari makna." Di dalam tempat yang gelap, Anthony menjadi cahaya kecil bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi orang-orang yang juga sudah lama lupa rasanya menjadi hidup. 16 tahun sudah berlalu, dan itu waktu yang Anthony habiskan bukan hanya di penjara, tapi dalam keheningan yang menyakitkan. Ia menulis surat ke pengacara, ke organisasi hak asasi, ke jurnalis. Ia menunggu bertahun-tahun, tapi tidak ada yang menjawab. Sampai pada suatu hari ia menulis surat terakhir kepada sebuah organisasi kecil di Alabama, Equal Justice Initiative. Beberapa minggu kemudian, seseorang datang menemuinya, seorang pengacara muda, cerdas, dan keras kepala, Brian Stevenson. Brian mendengar kisah Anthony dan tahu ada yang tidak beres. Ia memeriksa berkas-berkas, ia mengirim senjata ke laboratorium independen, dan hasilnya sangat jelas. Tidak ada bukti bahwa senjata itu digunakan dalam pembunuhan. Tidak ada bukti. Tapi sistem tidak berubah hanya karena ada bukti. Sistem bertahan karena ego, politik, dan rasa takut mengakui kesalahan. Brian Stevenson dan timnya butuh 15 tahun untuk melawan sistem hukum yang keras kepala. Mereka mengajukan banding namun ditolak.
diajukan lagi, namun ditolak lagi. Tapi mereka terus berdiri karena tahu kebenaran tidak boleh dikubur hanya karena dunia sudah nyaman dengan kebohongan. Perjuangan ini bukan hanya soal hukum, ini soal martabat, soal menyelamatkan satu jiwa dari kematian perlahan. Pada tahun 2015, setelah usianya menginjak ke 30 tahun, setelah lebih dari 10.000 malam dalam sel isolasi, Mahkamah Agung akhirnya bersuara. Anthony Ray Hinton tidak bersalah. Tidak bersalah. Dua kata yang sangat sederhana, tapi baginya dua kata itu berarti untuk kehidupannya. Hari itu Anthony melangkah keluar dengan pakaian yang longgar, dengan tubuh yang menua tapi dengan senyuman. Wartawan bertanya, "Apa yang ingin Anda katakan kepada dunia?" Anthony menjawab, "Saya memaafkan mereka karena kalau saya tidak memaafkan, saya tetap akan menjadi tahanan, bukan di penjara tapi di hati saya sendiri." Ia memaafkan polisi, ia memaafkan hakim dan juga jaksa serta sistem dan dunia. Ia memaafkan bukan karena mereka pantas, tapi karena dia pantas untuk bebas lahir dan batin. 30 tahun dalam kegelapan, tapi ia keluar dengan cahaya. Ia tersenyum dan dengan langkah lambat ia kembali ke dunia yang pernah mencampakkannya, bukan sebagai korban, tapi sebagai simbol harapan. 30 tahun, 10.000 malam, dan 10.000 hari. Setiap hari Anthony bangun dengan harapan yang perlahan-lahan menipis. Tapi hari itu datang juga. Tahun 2015, Mahkamah Agung Amerika Serikat akhirnya memutuskan Anthony Ray Hinton tidak bersalah. Di dunia ini banyak orang terluka karena hal-hal kecil, karena kata-kata yang menyakitkan, janji yang tak ditepati, bahkan tatapan sinis atau chat yang tidak dibalas. Dan luka-luka kecil bisa disimpan selama bertahun-tahun menjadi amarah, menjadi dendam, menjadi beban yang membebani langkah kita. Tapi Anthony Ray Hinton dipenjara selama 30 tahun karena kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. Ia kehilangan masa muda, ia kehilangan waktu bersama ibunya yang meninggal saat ia masih di dalam penjara. Ia kehilangan dunia. Namun ia berkata, "Saya memilih untuk memaafkan, kalau tidak saya tetap ada di tahanan di dalam hati saya sendiri." Tidak semua orang bisa berkata seperti itu. Tidak semua orang mau melepaskan kebencian, karena kadang amarah membuat kita merasa lebih kuat. Tapi Anthony memilih jalan yang lebih sulit dan lebih indah. Pemaafan. Ia tidak memaafkan karena sistem pantas dimaafkan. Ia memaafkan karena ia tahu kehidupan yang baru tidak bisa tumbuh dari hati yang pahit. Dan dengan memaafkan, ia membebaskan dua orang sekaligus, dunia dan dirinya sendiri. Memaafkan bukan berarti melupakan, bukan berarti membenarkan, tapi berarti kamu memilih untuk tidak membiarkan luka itu menjadi identitasmu. Dan hari itu di luar gerbang penjara, Anthony Ray Hinton membuktikan bahwa kebebasan sejati bukan soal tempatmu berada, tapi siapa yang kamu pilih untuk menjadi. Setelah 3 dekade di balik jeruji, Anthony Ray Hinton tidak kembali ke dunia sebagai korban. Ia kembali sebagai pembawa pesan, sebagai seseorang yang pernah berjalan di lembah yang paling gelap, dan kini membawa cahaya bagi mereka yang nyaris menyerah. Hari ini Anthony bukan hanya bebas, tapi ia adalah penulis, pembicara, dan simbol harapan dunia. Bukunya berjudul The Sun Daishin, menjadi buku terlaris di New York Times. Buku yang menceritakan bukan hanya kisah tragis, tapi juga tentang ketakutan serta kekuatan, harapan, cinta, dan pemaafan. Ia berdiri di panggung-panggung besar, berbicara di sekolah, di gereja, di aula universitas, bahkan di Harvard.
Di hadapan para profesor, hakim, pengacara muda, dan mahasiswa di seluruh dunia, pria yang dulu hanya tukang sapu kini menjadi guru kehidupan. Saya ingin kalian tahu, katanya dalam satu ceramah yang ia sampaikan dalam universitas di Harvard, bahwa hidup bisa mencuri segalanya dari kalian, kecuali satu hal, pilihan untuk tetap berharap. Anthony tidak datang untuk menyalahkan, justru ia datang untuk mengingatkan bahwa selama kita masih bisa bernafas, kita masih bisa berubah, masih bisa memulai lagi, dan masih bisa memilih cinta. Meski dunia pernah memberi kita kebencian, di balik dinding penjara hingga ke podium Harvard, dari sepi yang membunuh hingga menjadi suara yang menghidupkan banyak hati. Anthony Ray Hinton adalah bukti bahwa harapan bukan sekadar kata-kata, tapi kekuatan nyata. Dan matahari akan selalu bersinar bahkan setelah malam terpanjang sekalipun. Apapun yang kamu hadapi hari ini, masalah keuangan, patah hati, penolakan, kegagalan, atau kesepian yang tak bisa kamu jelaskan, ingat satu hal, jika Anthony bisa bertahan 30 tahun dan tetap memilih cinta, maka kamu juga bisa bertahan satu hari lagi. Kamu tidak harus menjadi pahlawan hari ini. Kamu hanya tidak perlu menyerah, menjaga secercah harapan kecil di sudut hatimu. Bahkan jika dunia sedang gelap, kamu bisa menjadi cahaya itu untuk dirimu sendiri. Mungkin kamu merasa sendirian, mungkin kamu merasa dunia tidak adil, dan mungkin kamu benar, tapi yang akan menyelamatkanmu bukan dunia yang berubah, melainkan keputusanmu untuk tidak ikut menjadi pahit. Kamu berhak marah, tapi kamu juga berhak damai. Kamu bisa memilih untuk tidak jadi korban, kamu bisa memilih untuk jadi versi terbaik dari dirimu, meskipun tidak ada yang melihat, bahkan saat kamu hanya berdiri. Seperti kata Anthony, mereka bisa ambil tubuhku, tapi tidak dengan pikiranku, dan juga jiwaku. Dan kamu punya kekuatan untuk itu di dalam dirimu sekarang juga, karena sesungguhnya matahari tetap bersinar, bahkan jika untuk sementara kamu hanya bisa merasakannya lewat cerita.